Halo semuanya, balik lagi di Geekside Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Ini settingan satu-satu aja. Kita baru aja nonton. Sebenarnya nggak fresh banget karena udah agak telat. Udah telat 2 minggu lah. 2 minggu lah, kurang lebih 2 minggu. Karena mungkin kita juga bukan satu agenda film yang harus ditonton banget. Ya gitu. Oh iya, ini buat awal kita baru aja nonton Mission Impossible The Final Reckoning. Oke, nah sebenarnya kalau dari gua atau Gigi, Impossible mungkin bukan salah satu tontonan yang kayak nggak boleh dilewatkan sama gue ya, maksudnya kayak cuman kan memang secara pop culture tapi gede banget tuh gede. Makanya kita nggak mungkin nggak tahu. Dan keberadaan film ini memang makanya kita nggak terlalu kejar nonton di awal-awal karena ya udah gitu aja. Ya udah, maksudnya bisa nonton bioskop, syukur, kalau nggak juga nanti di OTT lah gitu. Cuman sebenarnya terus dan lain hal ada kesibukan juga, tapi kita memaksimalkan waktu bisalah hari ini kita edankeun gitu. Jadi kita akan coba bahas memori Mission Impossible di kepala gue tuh kayak ada beberapa yang missing puzzle gitu loh. Jadi mungkin cuman gara-gara nonton filmnya gue jadi agak tertarik buat nonton yang sebelum-sebelumnya lagi. Dan gue juga jadi punya sudut pandang gimana kalau orang yang bener-bener awam mungkin nggak nonton yang sebelumnya atau nontonnya bolong-bolong gitu. Sebenarnya disclaimer ini tuh sebenarnya part 2 dari film ini namanya Mission Impossible Dead Reckoning. Kalau teman-teman tahu itu rilisnya tuh 2023 kemarin. Jadi isanya ini tuh dulunya mau dibikin Dead Reckoning part 2, cuman ternyata ini beda part gitu aja, jadi kasih namanya jadi Final Reckoning gitu. Subjudulnya gantinya gitulah, tapi sebenarnya kalau secara nomor gampangnya ini Mission Impossible 8 lah. Nah, jadi bayangin teman-teman ya, udah ada 7 film sebelum ini kan. Makanya tadi bener kata Dega juga, mungkin bagi beberapa orang awam mungkin akan ada hit miss, tapi nah sukaannya di sini tuh penulisannya Christopher McQuarrie rapih gitu. Dia itu satu sisi ngelanjutin dari film ke-7, tapi ada juga tuh callback ke film yang lama. Bahwa sebenarnya si kejadian yang di film ke-8 ini itu sebuah hubungan sebab dan akibat atau efek domino dari kejadian-kejadian yang masa lalu gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman ini sebenarnya kalau boleh dibilang plot armor lah, jadi sebutannya dicocok logiin lah sebenarnya. Sambung-sambungin cuman karena dunia franchise-nya si Mission Impossible itu udah gede, jadi masuk aja gitu. Mungkin bagi beberapa orang yang udah baru nonton juga jadi believable. Bener ya. Si orang nih teh mungkin ada sebab dan akibat jadinya kejadian yang ini gitu. Jadi kayak gitu teh. Itu ya, ini disclaimer kita. Nah, satu sisi pas kita masuk ke film ini, kita disuguhi sebuah film action yang memukau selama 2 jam 40 menit, hampir 3 jam lah ya. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa dibilang kulminasi aja gitu dari film-film sebelum ini, khususnya film ke-7 aja. Sama, nah ini spoiler boleh lah kali ya. Nge-recall film dari Mission Impossible yang pertama tahun 96, bayangin teman-teman. Terus film Mission Impossible kedua yang lagunya Limp Bizkit tahun 1999. Sama aku sih notabene salah satu favorit aku itu Mission Impossible 3, saudaranya J.J. Abrams itu ngangkat juga di film ini. Jadi istilahnya 3 film lama sama yang film ke-7 teh dikaitkan gitu di film ini. Dan itu agak sedikit membantu. Ini siapa? Jadi ada membantu gitu. Jadi nonton kasarnya kalian nonton film ini satu aja, nggak pernah nonton sebelumnya, masih lah ya gitu. Jadi sana ini tuh bisa dibilang salah satu alat caranya si Christopher McQuarrie dan Tom Cruise sebagai produser buat narik peminat baru, tapi sama yang kita bukan veteran juga yang udah sering nonton dulu di layar Mas RCTI atau sempat kelewatan di stasiun TV kabel gitu. Ke-recall gitu ininya gitu. Nggak harus sampai detail kejadian tahun waktunya siapa penjahatnya, tapi akhirnya di sudut memori kita kita pernah ngeliat loh kejadian kayak gini. Walaupun sebenarnya ini peaknya kita ada beberapa action tuh sebenarnya udah biasa aja sih, maksudnya karena Mission Impossible kan trademarknya tuh tidak mungkin, mustahil menyelesaikan misi yang tidak mungkin lah, dan pasti berakhirnya mepet-mepet lah itu gitu. Bener. Itu udah trademarknya, jadi bagi kita teh sebenarnya udah tahu, tapi tetap aja di ramunya tuh jadi bener-bener ikutan tahan napas gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh masih di situnya lah. Kalau dari kami pribadi sih ya berdua mungkin sepakatnya mungkin ya ini sih yang kita bisa dapat dari impresi awal kita ini. Kalau untuk cerita jujur, kalau nggak nonton film yang sebelum ini yang Dead Reckoning pasti akan bingung karena ada 2 karakter baru, bahkan di sini nambah lagi jadi ada 3 karakter. Udah ke-recall dari film yang sebelumnya ini gitu. Jadi kayak si tokoh utamanya si Gabriel, sama si ada tanda kutip si pembunuh bayaran namanya Paris, sama si tokoh cewek baru, femme fatale baru, pasti selalu ada di filmnya Mission Impossible, si Grace. Itu
2G 1P itu udah munculnya di film sebelum ini. Jadi kayak di sini tuh kalau belum nonton sebelum ini sih mungkin teman-teman sempatkan lah dulu nonton, tapi yakinilah pasti bagus sih, langsung ngalir aja gitu ke film yang ini. Itu aja sih kalau catatan dari kita. Intinya mah si Ethan Hunt dan ex-IMF yang lainnya bukan International Monetary Fund ya. Dengan ex-IMF yang lainnya tuh mencoba lagi menyelamatkan dunia di mana antara batas gagal dan suksesnya tuh tipis banget lah. Dipertaruhkan, bahkan di sini bukan cuma jutaan, miliaran lah misalnya. Karena ceritanya di sini tuh mau si sebuah entitas ini mau bikin kejadian lagi perang dunia ketiga, di mana perang dunia ketiga itu kan udah bukan lagi kayak dulu perang dunia di mana ketemu fisik, tembak. Sekarang udah cyber dan pakai tombol nuklir. Jadi di situ sih sebenarnya temanya di situ doang sih, dan menggambarkan di mana kalau dunia terlalu tergantung dengan teknologi, dengan AI, ternyata itu teh ghost in the shell gitu, bisa aja menyerang balik. Itu sih sebenarnya pun saya udah kaget sih, umur beliau teh udah 63 tahun tapi masih bisa ngelakuin action yang berbahaya, yang mana mungkin sih kalau lagi-lagi boleh kacungi jempol lah kalau Asia punya Jackie Chan, mungkin kalau Barat Hollywood ya Tom Cruise ini sih aktor action klasik lah bisa dibilang masih gitu ya, dimana minim CGI, stuntman nggak ada, dia sendiri yang mau langsung turun tangan tapi dengan perhitungan yang akurat dan presisi banget. Karena di sini kan masalahnya keselamatan ya, tapi bener-bener pas kita nonton teh sih ini gimana sih bikinnya gitu. Walaupun saya pasti aku yakin sih, correct me if I'm wrong, kayaknya sini bisa dibilang salah satu film termahalnya Mission Impossible karena satu setnya banyak. Ini dari sudut pandang kita nonton aja, dan adegan-adegan berbahaya juga tinggi, di mana itu pasti level preparation juga tinggi banget kan. Tebakan saya pasti udah ada nih minimal 3 juta dolar lah buat bikin modal bikinnya aja gitu. Terlepas dari aktor-aktornya, Ellis semua juga bagus-bagus aktingnya, walaupun tetap mencuatnya Tom Cruise aja gitu kan. Yang lainnya narik-narik karakter dari yang film lama kayak Angela Bassett gitu kan. Aktor karakter juga lumayan lah bisa ngangkat di film ini. Dia sekarang kalau dulu jadi atasannya dia di CIA, sekarang ternyata dia beralih jadi di pejabat di pemerintahan kan. Gak akan saya spoiler jadi apa. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dinamikanya si karakter emosionalnya gitu. Dan jujur di sini sih malah Ving Rhames yang secara mengejutkan lumayan sih jadi yang narik emosinya dari dia ya. Si Luther di sini dia bagus gitu, bahwa ternyata sefilosofis gini gitu si orang nanti. Itu sih aku yang nggak nyangkanya ternyata bijak gitu ternyata teh. Dia menyikapi kejadian-kejadian di dunia ini tuh bahwa menguatkan sahabatnya sendiri si Ethan Hunt teh, yang kamu lakuin teh benar sebenarnya. Kita teh punya jalan hidupnya sendiri kayak gitu teh. Aduh, yang akhirnya bikin lumayan berkaca-kaca di situnya aja. Akhirnya awal dan akhirnya pas lah menurut saya, yang kita bisa tarik dari nonton ini gitu. Ya memang kalau secara ringkas gue nggak bisa terlalu banyak komentarnya soal sinematografi dan visual ya, karena ya Mission Impossible bukan itu yang mau ditampilkan. Dan kalau tadi Gigi udah sempat mention soal trademarknya, memang dibilang repetitif, cuman mungkin secara penulisan cerita itu ini yang gue salut juga sih. Makanya walaupun formulanya kita udah tahu, cuman tetap terasa real dan menegangkan gitu. Jadi dan jadinya itu cukup entertaining untuk ditonton. Itu maksudnya tidak hilang itunya gitu. Nah, walaupun di beberapa bagian ada beberapa sepertinya rasanya kok terlalu impossible. Gitu. Ya cuman ya karena keseluruhan ceritanya bisa dijalin dengan cukup rapi, menurut gue jadinya agak udahlah oke lah gitu. Akal lah, gitu masuk akal. Kalau teman-teman masih bisa dibilang apple to kayak nonton Fast and Furious genep lah gitulah. Jadi iya, walaupun Fast and Furious lebih malas lagi sebenarnya. Itulah sebenarnya, mungkin itulah kalau sebuah franchise besar dimulai dengan kecil, akhirnya menengah jadinya besar kayak sekarang gitu teh. Ya mungkin ada sebuah hal yang akhirnya push the limit, tapi bagi orang yang lebih suka gaya yang konvensional gitu, jadi kayak hal baru nih, bukan berarti menolak, cuman kayak hal baru aja gitu. Itu aja sih mungkin catatannya, mungkin jadi open your mind untuk sebuah perubahan lah. Terima gitu. experience-nya gitu. Ratingnya? Nah, kalau ini saya sih, tadi lu udah sempat bandingin sama yang sebelumnya. Kalau saya sih tetap masih lebih suka Death Reckoning ya. Secara cerita, memang actionnya jauh bagus yang ini. Kalau Final Reckoning kita terakhir ngasih reviewnya kayaknya di angka 77 lah. Berarti kalau ini mungkin di
74 lah. Oh, agak turun sedikit ya. Oke. 74 75 lah. Iya, gua 75 sih gua angka yang ngebayang di gua. Oke. Itu Ya, sih. kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan mau ditonton sendiri langsung tonton sendiri aja karena kayaknya sih masih agak lama. Masih agak lama karena mungkin film besarnya Summer masih Ini. baru akhir bulan ini. Ini kan kita syuting di awal Juni, berarti baru ramainya bakal akhir bulan Juni. Iya, masih ada waktu lah. Masih ada waktu lah. Ya, kurang lebih seperti itu teman. Impression lah, nggak Impresi. fresh banget cuman siapa tahu teman-teman masih ada yang mau nonton, ragu-ragu Masih ada tayang di bioskop. gitu. Kurang lebih gitu ya. Iya. Sekian review dari kita untuk kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.